sore. Sore, Namo Buddhaya. Oke, sambil saya admit ya, teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman yang memungkinkan membuka kamera, bisa membuka kameranya jika memungkinkan ya. Oke, selamat sore Vincent, Cheryl, Anderson, Aidan, Joanna, Semi, Gofan, Elora, Anderson, Jonathan, Asita, Regina, dan juga oke, teman-teman yang lain yang belum membuka kamera, silahkan bisa dibuka kameranya. Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Silahkan teman-teman bersikap anjali, letakkan di depan dada. Kita bacakan bahasa Palinya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Sukiyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ajaran Buddha. Setelah minggu lalu kita belajar tentang alam semesta, kemudian terbentuknya dunia, yang ternyata melalui proses yang sangat panjang sekali. Nah, hari ini kita juga akan membahas masih ini ya, berhubungan juga dengan materi pertemuan minggu lalu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 31 alam kehidupan. Oke, jadi dalam agama Buddha itu tidak hanya dunia ini yang ada makhluk hidupnya, tetapi ini ada 31 alam kehidupan yang nanti ada kelompok-kelompoknya, apakah itu alam kehidupan yang menyenangkan, atau alam kehidupan yang menderita, atau alam kehidupan yang tidak berkondisi, tidak berbentuk, seperti itu. Oke, saya akan mulai share. Jadi apa sih, kenapa juga kita harus kenapa kita harus tahu tentang 31 alam kehidupan? Oke, jadi Sang Buddha menyampaikan 31 alam kehidupan, kemudian memberikan gambaran seperti apa nanti misalnya alam menyedihkan, alam menyenangkan. Tentu harapannya ya kita jadi memiliki tujuan hidup. Kita harus bisa terlahir di alam bahagia di kehidupan selanjutnya, atau kita bahkan tidak terlahir kembali mencapai nibbana. Jadi setelah mengetahui nanti bagaimana menyedihkannya di alam menderita, tentu kita memiliki harapan, keinginan untuk apa ya, bisa terlahir di alam bahagia, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan jahat, begitu. Jadi nanti saya akan bagikan kepada teman-teman semua apa sih 31 alam kehidupan ini. Oke, alam kehidupan merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Dan kesadaran setiap makhluk di alam kehidupan ini berbeda-beda. Ada makhluk yang kesadarannya masih diliputi nafsu, kebencian, kemarahan. Kemudian sebaliknya ada makhluk juga yang kesadarannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, alam kehidupan dalam agama Buddha ini ada 31 dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Apa saja isinya? Oke, yang pertama kama bumi. Dari katanya ini udah kama ya, jadi
alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya ini masih diliputi nafsu indera. Kelompok alam ini terdiri dari 11 alam, terdiri dari 4 alam menderita dan juga 7 alam menyenangkan. Oke, kita mulai dari alam menderita atau kita menyebutnya apaya bumi. Apaya bumi berasal dari 3 kosakata, yaitu apa berarti tidak ada, kemudian aya yang berarti kebajikan, dan juga bumi yang berarti alam tempat tinggal makhluk hidup. Nah, apaya bumi adalah suatu alam kehidupan yang tidak memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan. Jadi dalam alam ini tidak memiliki kesempatan seperti kita bisa melakukan berbagai perbuatan bajik, mereka tidak bisa. Nah, apa saja 4 alam menderita atau apaya bumi ini? Yang pertama alam neraka. Jadi di dalam agama Buddha ini juga ada alam neraka dan nerakanya pun ada tingkat-tingkatannya. Jadi nggak hanya satu, tetapi ada tingkat-tingkatannya. Alam neraka atau niraya bumi berasal dari 2 kata, yaitu ni yang berarti tidak ada dan aya berarti kebajikan atau kebahagiaan. Jadi niraya adalah alam kehidupan yang penuh penderitaan atau kesedihan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan. Nah, makhluk-makhluk di alam neraka karena adanya kekuatan karma buruk di masa lalu. Nah, tadi saya sampaikan neraka dalam agama Buddha itu ada tingkat-tingkatannya dan ada banyak sekali, tapi saya akan sampaikan yang paling bawah. Ini namanya neraka awici. Nah, seseorang atau makhluk hidup bisa terlahir di neraka awici ini karena melakukan 5 perbuatan jahat, seperti membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, melukai arahat, dan juga memecah belah sangga. Jadi kalau ada orang yang melakukan 5 perbuatan jahat ini, bisa dipastikan orang tersebut akan terlahir di alam menderita, terlahir di alam neraka awici, neraka yang paling menderita, paling menyiksa. Jadi di sini membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, melukai arahat. Jadi arahat itu orang-orang yang sudah seperti Buddha, sudah tidak akan terlahir kembali, sudah mencapai tingkat kesucian paling tinggi. Kemudian yang selanjutnya memecah belah sangga. Sangga itu biku. Jadi mungkin melakukan adu domba atau perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa memecah belah sangga. Ini akibatnya sangat buruk sekali, terlahir di alam neraka awici. Oke, alam menderita selanjutnya adalah alam binatang. Jadi seseorang bisa terlahir di alam binatang karena kekuatan karma buruk di masa sekarang maupun masa lampau, dan alam binatang ini terbentuk atas 2 kata, yaitu tiro yang berarti melintang, membujur, dan acana yang berarti pergi atau berjalan. Jadi tiracana atau tirocana. Nah, binatang adalah makhluk hidup yang umumnya berjalan dengan melintang, bukan berdiri tegak seperti manusia. Dan makhluk yang lahir sebagai binatang ini ada kekuatan karma buruk karena di kehidupannya sering melakukan perbuatan buruk. Misalnya ini memiliki kebodohan batin, nggak tahu, nggak bisa membedakan, atau sudah tahu hal ini buruk tetapi masih dilakukan. Nah, ini merupakan contoh kebodohan batin. Kita udah tahu nih, misalnya membunuh makhluk hidup itu perbuatan jahat, tetapi kita tetap melakukannya. Atau kita udah tahu mencontek itu perbuatan yang buruk, tapi kita tetap melakukan. Nah, ini adalah contoh kebodohan batin. Kalau manusia memiliki memiliki kemampuan untuk berpikir begitu ya. Kalau binatang kan tidak seperti manusia. Jadi ini akibat dari kebodohan batin kita sekarang ini bisa mengakibatkan kita terlahir di alam binatang. Kita bisa aja nih terlahir jadi ayam, rusa, kuda, atau hewan-hewan lainnya tergantung perbuatan kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi ini ada banyak ya, 31 alam. Nanti kita coba bahas satu persatu. Tadi ada alam menderita, alam neraka, dan alam binatang. Nanti masih ada banyak.
Oke, kalau belum ada akan saya lanjut. Oke, yang selanjutnya alam setan, alam hantu gitu ya. Peta bumi, ini bahasa palingnya peta bumi. Alam setan ini terbentuk dari dua kata, yaitu pa yang berarti ke depan, menyeluruh, kemudian ita yang berarti telah pergi atau telah meninggal. Nah, suatu alam disebut peta karena makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian biasanya orang-orang yang meninggal, kalau sama seperti yang sebelumnya seperti niraya atau alam binatang, seseorang bisa terlahir di alam setan ini juga tergantung dari perbuatan di kehidupannya sebelumnya. Nah, ini ada juga penggolongannya ya, macam-macam setan dalam agama Buddha, macam-macam hantu dalam agama Buddha. Ini yang pertama, setan yang hidup tergantung dari dana atau pemberian makhluk lain. Oke, jadi ini bisa disebut setan kelaparan begitu ya. Dia tergantung sekali dengan dana atau pemberian makhluk lain. Kita saat ini mengenal dengan pelimpahan jasa misalnya. Kita memberikan jasa kebajikan kita berdana, semoga mereka turut berbahagia begitu. Nah, setan-setan seperti ini mengandalkan orang lain atau mengandalkan misalnya keluarganya yang melakukan pelimpahan jasa begitu. Nah, yang kedua ini setan yang selalu kelaparan dan juga kehausan. Jadi di alam semesta ini ada setan-setan yang kelaparan dan kehausan, ini termasuk dalam alam yang menderita tadi. Kemudian yang ketiga setan yang selalu kepanasan. Dan keempat, setan yang berwujud menyeramkan. Nah, ini baru 4 macam, sebenarnya ada banyak sekali penggolongan dari setan ini yang disampaikan oleh Buddha, tetapi ini yang 4 paling besar, yaitu hidup tergantung dari dana dan pemberian makhluk lain, setan yang selalu kelaparan atau kehausan, setan yang selalu kepanasan, dan juga setan yang berwujud menyeramkan. Oke, ini yang ketiga dari 4 alam menderita atau apa ya bumi. Kemudian yang keempat, ini alam raksasa atau asura kaya bumi. Oke, asura berasal dari kata a yang berarti tidak dan sura yang berarti cemerlang atau gemilang. Nah, jadi secara harfiah berarti tidak cemerlang. Makna tidak cemerlang adalah suatu kehidupan makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan sehingga membuat batin tidak ceria. Jadi saya pernah melihat sebuah video dari Meta Surya, itu tokoh Buddhis yang bisa melihat kehidupan-kehidupan di sekitarnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Begitu ada ini juga makhluk-makhluk asura, ini katanya tubuhnya sangat besar dan juga biasanya memiliki bulu begitu. Nah, ini adalah salah satu alam menderita yang disampaikan oleh Sang Buddha. Oke, ini udah keempat ya, 4 alam menderita. Tadi ada alam yang telah di neraka, alam binatang, kemudian alam setan dan juga alam raksasa. Nah, seseorang yang terlahir di alam menderita ini karena masa lampau yang melakukan banyak perbuatan yang didasari kebodohan atau bahasa palingnya moha, kemudian kebencian atau dosa, dan juga keserakahan atau loba. Kebodohan tadi sudah saya sampaikan ya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, atau sudah tahu itu perbuatan buruk tapi tetap dilakukan. Kemudian kalau kebencian ini sudah jelas, kita memiliki rasa benci kepada orang lain, ini bisa menyebabkan kita terlahir di alam menderita tadi. Atau serakah, kita memiliki sifat serakah, menginginkan banyak hal dengan cara yang salah, itu bisa menyebabkan kita terlahir mungkin di alam setan yang kelaparan dan kehausan karena nafsunya yang menginginkan banyak hal. Oke, itu alam menderita dan juga penyebab kita bisa terlahir di alam menderita. Oke, sampai di sini sebelum lanjut ke 7 alam menyenangkan, ada yang ingin ditanyakan terkait 4 alam menderita tadi? Vincent belum? Yang lainnya? Elora belum? Regina belum? Oke.
Oke, kalau belum ada kita lanjut ke 7 alam menyenangkan. Oke, jadi tidak hanya alam menderita, di alam semesta ini juga ada alam yang menyenangkan. Nah, salah satunya alam manusia. Oke, jadi kita ini artinya beruntung ya, kita bisa terlahir di alam manusia ini. Kata manusia berasal dari dua kata, yaitu mano berarti pikiran, batin, kemudian usa yang berarti tinggi, luhur, berkembang. Manusia atau manusia, ini jadi masih mirip-mirip ya ternyata bahasa Indonesia dengan bahasa Pali ini, adalah suatu makhluk yang berkembang serta luhur batinnya, yang tahu serta memahami hal yang bermanfaat dan tak bermanfaat. Mana yang kebajikan dan mana yang kejahatan. Harapannya seperti ini, begitu ya. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa terlahir sebagai alam manusia itu sangatlah sulit. Kesempatan untuk terlahir kembali menjadi manusia itu sangat susah, sangat sulit. Jadi ini patut kita syukuri saat ini kita bisa terlahir sebagai manusia. Gimana caranya di kehidupan yang akan datang, setidaknya kita bisa terlahir di alam manusia lagi atau bahkan terlahir di alam dewa, alam surga, begitu. Oke, ini jadi alam manusia termasuk 7 alam menyenangkan. Selanjutnya, oke, jadi ada alam 4 dewa raja. Adalah alam para dewa yang menyenangkan dari alam manusia. Di alam ini berdiam 4 dewa raja yang melindungi 4 penjuru cakrawala beserta pengikutnya. Ini ada Raja Datarata, penguasa penjuru timur, kemudian Raja Wirula, penguasa penjuru selatan, kemudian ada juga Raja Wirupaka, penguasa penjuru barat, kemudian ada Raja Kuera, penguasa penjuru utara. Pada alam dewa ini, makhluk-makhluknya atau dewa-dewanya ini tinggal di gunung, di pohon, di lautan, dan juga di angkasa. Oke, jadi ini lebih tinggi dari alam manusia, lebih menyenangkan. Ini diperoleh akibat timbunan kebajikan, perbuatan bajik yang dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada alam 33 dewa atau alam Tawatimsa. Di sini ini ada sekelompok pria yang berjumlah 33 orang yang selalu bekerja bersama dalam berbuat kebaikan. Dan setelah meninggal dunia, semuanya juga terlahir dalam satu alam dewa. Makanya disebut sebagai alam Tawatimsa atau 33 orang yang berbuat kebajikan. Oke. Selanjutnya ada alam Dewa Yama. Para dewa di alam ini dibebaskan dari kesukaran dan diberkahi dengan kebahagiaan surgawi. Ya, jadi alam menyenangkan ini bisa kita sebut juga alam surganya umat Buddha, surganya agama Buddha. Jadi kita bisa terlahir di surga atau bisa terlahir di alam-alam dewa ini. Dan di alam Dewa Yama ini luar biasa karena kita diberkahi dengan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan surgawi. Oke, selanjutnya alam kenikmatan atau tusita. Para dewa di alam ini terbebas dari kebencian, serta hanya memiliki kesenangan dan kenikmatan. Alam tusita, tempat berdiam bodhisatwa sebelum turun ke dunia, terlahir sebagai manusia dan menjadi sama-sama Buddha. Alam manusia tadi ya, itu termasuk alam menyenangkan, tetapi kita juga masih bisa merasakan penderitaan begitu. Nah, kalau di Tusita ini yang ada itu cuman kesenangan, kenikmatan, dan semua calon Buddha sebelum terlahir di dunia dan menjadi sama-sama Buddha, itu biasanya mereka ada di alam Tusita ini terlebih dahulu. Oke, ini yang kelima dari 7 alam menyenangkan. Selanjutnya, alam dewa yang menikmati ciptaannya atau Nimana Rati. Para dewa di alam ini menikmati kepuasan indrawi sesuai ciptaannya sendiri. Jadi keuntungan luar biasa, kita mau menikmati kebahagiaan seperti apa itu bisa kita ciptakan sendiri.
kalau di alam manusia mungkin kita sebenarnya bisa menciptakan diri sendiri, tetapi kadang juga bergantung dari lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, dan yang lainnya. Tetapi kalau di alam dewa Nimanarati ini kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Oke, selanjutnya yang ketujuh, ini ada alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa lain, para Nimita Wasawati. Para dewa di alam ini, di samping menikmati kesenangan indrawi, juga mampu menyempurnakan ciptaan dewa lain. Jadi ini tidak terbayangkan karena Ibu juga belum pernah ini ya, maksud nggak tahu di kehidupan sebelumnya apakah pernah terlahir di alam dewa atau belum, tetapi di kehidupan sekarang saya tidak bisa mengingat apakah pernah terlahir di alam dewa atau belum. Nah, jadi nggak tahu gambaran sebenarnya. Tetapi dari yang disampaikan Sang Buddha ini sangat luar biasa, keuntungannya sangat banyak sekali dan diliputi oleh kebahagiaan. Jadi ini ya 7 alam menyenangkan dalam agama Buddha. Nah itu surganya aja sampai 7 ya. Oke, yang pertama tadi, yang pertama tadi manusia ya. Jadi ada 6 alam menyenangkan atau alam dewa begitu. Oke, sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu? Tadi sudah ada 4 alam menyedihkan dan juga 7 alam menyenangkan, termasuk alam manusia. Sementara tidak ada, oke? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, kita bisa terlahir di alam dewa ini atau setidaknya terlahir sebagai manusia lagi itu ya dengan tidak memiliki moha, dosa dan loba, moha dan dosa tadi. Jadi aloba, amoha dan juga adosa. Tidak memiliki kebodohan, tidak memiliki kebencian dan juga tidak memiliki keserakahan. Dan ini sebenarnya sangat sulit ya, tetapi bisa kita latih, bisa kita praktikkan, setidaknya kita bisa terlahir ya sebagai manusia lagi begitu ya. Oke, jadi terlahir di alam menderita maupun alam menyenangkan itu pun nggak selamanya ya. Jadi kita misalnya sekarang sebagai manusia setelah meninggal itu tidak misalnya langsung terlahir di alam dewa, itu tidak selamanya akan ada di alam dewa. Kita bisa aja langsung pindah ke alam menderita lagi, atau kita sekarang di alam menderita, tetapi setelah meninggal kita bisa pindah lagi ke alam menyenangkan. Nah itu tergantung dari perbuatan kita sekarang. Contohnya, oke, ada sekarang misalnya hewan-hewan yang dipelihara dengan baik, memiliki pemilik yang baik, diberi makanan yang cukup, dirawat, kalau sakit langsung ke dokter dan lainnya. Nah itu kan dia terlahir sebenarnya ke alam menderita, alam binatang begitu ya, tetapi dia mendapatkan perlakuan yang baik. Nah itu tergantung dari perbuatan dia sebelumnya. Tentu orang tidak melakukan hal buruk seterusnya. Orang kadang juga tidak melakukan perbuatan baik seterusnya. Kadang ada buat buruk, ada misalnya dia sangat buruk tetapi pernah juga berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Nah, itu mempengaruhi semua kondisi di alam selanjutnya. Kita misalnya ada orang-orang yang terlahir kurang mampu, ada orang yang kaya, kemudian ada orang yang misalnya memiliki kondisi kurang atau yang lahir langsung maksudnya semuanya terasa lancar, bahagia. Nah, itu tergantung dari apa yang dilakukan di masa sebelumnya. Oke, jadi semuanya tidak kekal sebelum kita mencapai tingkatan kebahagiaan tertinggi atau Sang Buddha menyebutnya nibbana. Jadi sebelum mencapai nibbana ya kita akan muter-muter aja di 31 alam kehidupan ini. Kita terlahir sebagai manusia, sebagai binatang bisa, sebagai setan bisa, sebagai dewa tadi juga bisa, tergantung apa yang kita lakukan. Nah, oke, tadi sudah kama bumi. Selanjutnya ini ada rupa bumi.
rupa bumi adalah alam kehidupan yang makhluk-makhluk yang mendiaminya telah mencapai rupa jana. Jadi jana ini adalah tingkat kesucian, tingkat ketenangan batin luar biasa dengan pengembangan samatha bawana atau meditasi dengan objek pandangan terang. Nah, makhluk-makhluk yang lahir di alam rupa bumi disebut rupa Brahma. Oke, jadi mungkin ada yang pernah dengar Brahma. Nah, ini Brahma ini biasanya menempati atau tinggal di rupa bumi. Nah, alam rupa bumi ini terdiri dari 16 alam. Jadi jenisnya juga banyak ya. Ada 16. Oke, selanjutnya ada arupa bumi, yaitu tempat kelahiran makhluk-makhluk yang telah mencapai arupa jana. Alam arupa adalah alam para makhluk tanpa jasmani, jadi udah nggak ada bentuknya begitu, nggak ada kayak kita badan begitu. Disebutkan demikian karena jasmani para makhluk di alam arupa ini sangat halus. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam ini disebut arupa Brahma. Jadi ini masih Brahma begitu, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya begitu, dan mereka jasmani mereka itu sangat halus. Oke, ini adalah alam lain setelah tadi kama bumi, rupa bumi, dan juga arupa bumi. A berarti tidak, rupa berarti tidak ada wujud atau bentuk, bumi adalah tempat tinggal. Jadi ada tempat tinggal orang-orang atau makhluk-makhluk yang sudah tidak ada wujudnya, begitu udah ada nggak ada bentuknya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi ada banyak ya. Alam-alam kehidupan dalam agama Buddha. Tidak, oke. Yang lainnya nggak ada yang ditanyakan juga terkait 31 alam kehidupan yang ternyata banyak ya. Nggak cuma manusia aja, nggak hanya neraka aja, nggak cuman surga aja, gitu. Ternyata dalam dewa, alam Brahma, dan itu pun ada tingkat-tingkatannya. Jadi nggak cuma satu-satu-satu, tetapi ada tingkatan-tingkatannya, tergantung perbuatan kita. Oke, belum ada ya? Nggak apa-apa, kalau belum ada, kalau ada bisa ditanyakan di Google Classroom, atau teman-teman bisa mau cari tahu neraka, gambaran atau ilustrasinya seperti apa tadi ya. Atau tadi alam setan, kan masih ada penggolongan yang lebih banyak, itu juga teman-teman bisa di YouTube itu banyak sekali, tetapi tadi saya sampaikan yang paling besar aja ya. Jadi karena ada banyak sekali, intinya ya kita harus berbuat baik sekali lagi, jangan sampai kita terlahir di alam menderita, jangan sampai kita terlahir sebagai binatang di kehidupan yang akan datang. Oke, kalau nggak ada, mungkin demikian ya pembelajaran tentang 31 alam kehidupan. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita akan meditasi sejenak. Kita akan latihan konsentrasi dengan latihan meditasi. Semoga teman-teman bisa lebih mudah misalnya saat mengerjakan ujian, mengerjakan tugas, bisa lebih berkonsentrasi. Silahkan teman-teman bisa mulai memejamkan mata. Kita fokus pada pernafasan kita, jadi kita ambil objek pernafasan. Silahkan teman-teman lihat dan rasakan nafas masuk dan juga nafas keluar teman-teman. Rasakan nafas berhembus di hidung teman-teman dan juga nafas keluarnya. Fokus pada satu titik pernafasan itu. Meditasi kita mulai.
Sekali lagi, silakan fokus pada nafas kalian. Rasakan nafas masuk dan juga nafas keluar. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran kali ini. Saya akan screenshot dulu untuk nanti saya isikan di presensi. Screenshot nama teman-teman. Oke, sudah. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Silakan bersikap anjali di depan dada. Kita mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada tugas. Tugas teman-teman, silahkan untuk melakukan perbuatan baik, apapun terserah. Bukti boleh foto, boleh screenshot, boleh video, perbuatan baik apapun yang teman-teman lakukan, nanti saya akan siapkan alamatnya di Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat sore, Sukyoto, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Terima kasih. Oke, Kasita, Marvin, Anderson. Oke. Saya akhiri ya.